Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Maresa dengan NIM 2021041014. Dalam mata kuliah literasi teknologi ingin menjelaskan secara singkat cara merakit komputer atau PC dan alat dan bahannya. Seiring berkembangnya zaman, terutama di dunia teknologi, komputer atau PC sering digunakan oleh masyarakat saat ini untuk berbagai kebutuhan, terutama dalam dunia pendidikan maupun dunia pekerjaan. Tentu di dalam komputer itu sendiri ada komponen-komponen dasar yang harus kita ketahui. Di antaranya ada motherboard. Motherboard itu adalah sebuah komponen induk komputer sebagai media pemasangan memori, prosesor, hard disk, dan komponen lainnya. Jadi komponen seperti memori atau RAM, prosesor, hard disk, dan komponen lainnya itu disatukan di dalam motherboard. Lanjut ada prosesor. Prosesor adalah bagian terpenting dari sebuah komputer karena bisa dibilang prosesor adalah induk atau inti core-nya dari komputer itu sendiri untuk bisa menjalankan segala aktivitas di komputer itu sendiri. Lanjut ada memori atau RAM, yakni perangkat yang membantu prosesor transfer dari data kepada CPU. Makin besar kapasitas memori, makin cepat juga proses pemindahan data yang terjadi di komputer. Lanjut ada hard disk. Hard disk ini berfungsi sebagai media penyimpanan berbagai data dan berkas di dalam komputer. Terutama ada dua jenis yang setahu saya, itu SSD dan HDD. Lanjut ada CD drive. CD drive merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca dan menulis kepingan CD drive. Tak hanya itu, CD drive juga berfungsi sebagai media untuk mencadangkan data yang ada di dalam hard disk. Lanjut ada casing. Casing ini sebagai luaran untuk si komputernya itu sendiri. Dan ada power supply. Dua ini merupakan komponen yang cukup penting bagi komputer. Casing berfungsi sebagai pembungkus, sementara power supply berfungsi sebagai pemasok tenaga bagi berbagai komponen yang ada di dalam komputer. Lanjut ada modem internal, yakni komponen yang berfungsi sebagai penerjemah sinyal kode digital agar pengguna dapat mengakses internet. Selanjutnya adalah cara merakit komputer. Di sini kita memerlukan alat dan bahannya, terutama komponen-komponen yang telah saya sebutkan tadi, dan mungkin kita membutuhkan untuk obeng, obeng, dan beberapa komponen tambahan lainnya seperti USB, konektor USB, dan audio, kabel power LED, kabel arus listrik, dan lain-lain. Jika komponen tersebut telah siap, kita bisa memulai untuk merakit PC yang kita inginkan. Yang pertama adalah step pertama, buka casing pada CPU. Buka casing pada CPU ini menggunakan skrup penahan yang berada di belakang casing CPU, lalu lepas bagian belakang casing. Yang kedua adalah pasang prosesor ke motherboard. Pada tahapan ini, kalian perlu memastikan bahwa jenis prosesor yang digunakan, sebab hal ini berkaitan dengan jenis soket yang akan dipakai. Jadi, kalian harus memperhatikan jenis prosesor dulu sebelum memakainya. Awali dengan membuka soket prosesor, tarik bagian pengait sebelah kiri secara berhati-hati, lalu tarik ke atas. Setelah itu buka besi penutup pada prosesor. Kemudian masukkan si prosesor tersebut dengan memegang tepinya memakai 3 jari. Pada tahap ini, kamu harus berhati-hati dan jangan sampai menyentuh lingkaran keemasan pin agar tidak ada kotoran yang menempel. Jika dirasa sudah tepat, kalian bisa memasukkan prosesor tersebut. Setelah itu, pasang pengaman dengan menekan besi pengait atau pengunci dengan hati-hati. Yang ketiga adalah pasang kipas prosesor, heatsink. Posisi heatsink di atas prosesor. Sesuaikan dengan posisi kaki heatsink masing-masing. Bila posisi dirasa pas, kencangkan kakinya memakai skrup dan obeng hingga terpasang pada badan motherboard. Lalu pasang random access memory atau RAM. Sebelum memasangkan RAM, kamu harus memperhatikan jenis RAM dan soket yang digunakan. Berkaitan dengan prosesor yang tadi, sama halnya dengan RAM. Hal ini penting agar proses memasang RAM sesuai antara tipe RAM dengan soket yang sudah ada. Bila keduanya sudah dirasa cocok, kamu bisa langsung memasang RAM dengan menancapkan soket secara perlahan. Pastikan soket saling mengunci dan sampai terdengar bunyi klik.
Lanjut, pasang power supply. Sesuaikan posisi power supply dengan tempat yang telah disediakan. Jadi si power supply itu harus ditempatkan sesuai dengan tempat yang telah disediakan agar tidak memakan tempat, dan jika dirasa telah pas, kencangkan body power supply dengan baut. Step yang keenam adalah pasang motherboard pada casing. Langkah selanjutnya ini yaitu cukup vital karena memasang motherboard ke dalam casing. Motherboard ini hanya perlu dikencangkan dengan baut di dalam casing tersebut. Lanjut, step yang ketujuh adalah pasang CD drive atau DVD RW. Umumnya posisi CD atau DVD drive berada di bagian depan casing. Pasang dan kencangkan dengan baut. Kemudian, pasang kabel yang menghubungkan CD atau DVD drive dengan konektor pada motherboard. Yang kedelapan adalah pasang hard disk. Untuk memasang hard disk ini, posisikan label menghadap ke atas. Selain itu, posisikan lubang hard disk dengan casing. Kemudian, kencangkan dengan baut. Lagi-lagi, baut adalah alat yang sangat diperlukan untuk merakit komputer sendiri, autodidak di rumah. Lanjut ke 9, pasang kabel CD, DVD drive, dan hard disk. Pada proses ini, kamu perlu memperhatikan ujung antar kabel yang akan dipasang pada CD atau DVD drive dan hard disk kamu. Setelah itu, lanjutkan dengan memasangkannya ke motherboard. Lanjut, yang ke-11 adalah pasang kabel power LED. Selanjutnya, kamu bisa memasang kabel power LED. Umumnya, kabel ini terdiri dari kabel power, kabel restart, kabel LED yang memiliki fungsi masing-masing. Selain itu, pasang tiap-tiap kabel secara perlahan dan sesuaikan dengan letak jumper yang disediakan di motherboard. 12. Pasang kabel power supply ke motherboard. Untuk menghubungkan arus listrik yang masuk, kamu perlu memasangkan kabel power pada motherboard itu sendiri. Pastikan untuk memasangnya dengan hati-hati dan dalam posisi yang sesuai, agar power supply tersupply dengan baik kepada motherboard dan agar komputer bisa nyala dengan baik. Sambungkan kabel arus listrik. Umumnya, kabel arus listrik memiliki 3 lubang. Tempatkan posisi masing-masing pada power supply yang digunakan untuk sambungan paralel ke monitor. Tentunya untuk merakit PC, kita juga memerlukan monitor untuk menyalurkan tampilan-tampilan yang ada di komputer. Berkaitan dengan step selanjutnya, itu step ke-14, sambungkan ke monitor. Pasang konektor VGA pada monitor karena kabel VGA itu berfungsi untuk menyalurkan tampilan-tampilan yang ada di komputer ke monitor. Pasang konektor VGA pada monitor dengan posisi yang sesuai. Pastikan jarum-jarum di dalamnya tidak bengkok. Setelah terpasang, kencangkan dengan baut. Dan yang terakhir, step ke-15 adalah tes komputer. Setelah semua komponen terpasang, kamu bisa mencoba komputer dengan mengecek tombol power dan komponen lainnya. Semisal kamu menekan tombol power untuk menghidupkan komputer. Jika tombol power berhasil ditekan dan berhasil menyala, kamu akan mendapati tampilan booting dalam sistem operasi. Lalu, jika komputer belum menyala, kamu bisa cek kembali posisi pada power supply. Pastikan power supply terpasang dengan benar, karena bila komputer blank, cek kembali sambungan kabel pada beberapa komponen seperti monitor, RAM, prosesor, hingga mereka terpasang dengan pas agar si komputer bisa menyala dengan benar. Dan itulah cara merakit komputer, mungkin beserta alat dan bahannya. Mungkin itu beberapa step dari memasang komputer dengan singkat. Semoga bisa membantu kalian. Terima kasih atas perhatiannya.